kembali dengan adik-adik sekolah minggu semuanya. Kabarnya tentunya pasti sehat semua dong. Kabarnya Kak Maria, apa kabar hari ini Kak? Puji Tuhan, baik dong Kak. Puji Tuhan. Oke, nah hari ini itu adalah ibadah sekolah minggu online yang terakhir loh Kak Maria. Wah, minggu depan udah Natalan ya. Betul, karena tanggal 24 Desember jam 10 pagi kita akan mengadakan live streaming Natal Sekolah Minggu GBPKC BN. Yeay! Jadinya teman-teman semua, adik-adik semua harus stay tune di ibadah di YouTube-nya GBPKC BN ya, karena tentunya ibadah ini akan meriah sekali dengan kehadiran penampilan dari adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kiranya Engkau menyertai semua adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah ini ya Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, pimpin adik-adik kami yang ada di rumah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Nah, teman-teman semua, adik-adik yang ada di rumah, yuk berdiri karena kita mau nyanyi lagu yang bergirang-girang nih. Ayo berdiri adik-adik. Berdiri ya. Yuk kita mau nyanyi laguku Daki Daki Daki. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku, hanya Engkau, hanya Engkaulah Yesus, hanya Engkaulah Yesusku, hanya Engkaulah Yesusku. Yeay, bahwa hanya Yesuslah itu kekuatan dan juru selamat kita. Amin. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Deni. Nah, kita mau nyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan pujian buat Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita buka hati kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk
duduk diam supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman, berkati bukan lagi hamba-Mu yang berbicara, melainkan Engkau yang berbicara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan pada hari ini adalah mengampuni dan mengasihi musuh. Wow, ini mungkin sangat sulit ya adik-adik di rumah, tapi di sini juga kita belajar untuk kita saling mengasihi, saling mengampuni sesama kita ya adik-adik ya. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 44. Sekali lagi, Matius 5 ayat 44. Berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, memang sangat sulit buat kita untuk mengampuni dan mengasihi musuh kita ya adik-adik ya. Sama kayak halnya ke kakak pribadi sendiri, kakak sulit banget untuk mengampuni, apalagi sama musuh kita, kayak gitu. Jadi buat kita berpapasan muka aja kita sudah gak enak ya buat melihat. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya adik-adik ya, kakak belajar dari firman. Firman Tuhan berkata seperti ini dan kakak juga taruh di dalam hati kakak, oh ya Tuhan itu gak baik sama kakak gitu ya. Tuhan baik buat kita semua, kayak gitu. Jadi kita tuh harus mengampuni dan mengasihi musuh kita. Hidup orang percaya selalu diidentikan dengan kasih dan pengampunan. Hal ini harus dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi, kita harus pengampunan juga. Kalau dalam kita nggak ada kasih, kita tidak bisa mengampuni juga. Kayak gitu ya adik-adik ya. Walaupun kita mampu melakukan semuanya, namun kasih tetap segalanya. Kita mampu mengatasi semuanya, tapi kalau kita nggak ada kasih, kita nggak bakalan mampu. Kita minta kekuatan sama Tuhan, kita minta perlindungan dari Tuhan. Kalau misalnya kita berjalan sendiri itu tidak mungkin adik-adik ya. Misalkan kakak nih ya, kakak itu berjalan satu kaki tanpa bantuan sama orang lain, kakak nggak bisa berjalan. Adik-adik ya, kita harus rendah hati juga, kita harus punya kasih di dalam hati kita. Nah, adik-adik ya. Namun di sini juga firman Tuhan dibilang, namun kita harus saling mengasihi kepada semua orang. Kita tidak boleh pandang dia jelek kayak gitu. Dia cantik. Kita tuh harus sama semuanya. Kita harus saling mengasihi ke semuanya, ke teman-teman kita. Gitu adik-adik, jangan sampai kita di dalam hati kita merasakan kebencian. Kita tidak suka sama orang. Ya adik-adik. Nah, di sini juga firman Tuhan mengajarkan jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kesalahan kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita di surga. Ya adik-adik ya, di sini juga firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita juga tidak diampuni sama Bapa kita di sorga. Ya adik-adik ya, makanya di sini kita harus mengampuni. Nah, sebab itu hanya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh kita. Itu adik-adik ya. Jadi kita harus minta sama Tuhan buat hati kita supaya mengasihi. Nah, di sini juga kita belajar dari Daud. Adik-adik tahu kan Daud itu tidak membalas orang yang berbuat jahat terhadap dia. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan supaya kita diberkati sama Tuhan. Ya adik-adik ya. Nih, apapun yang diperbuat orang lain terhadap kita, serahkanlah kepada Tuhan. Ya adik-adik, maka Ia akan bertindak bagi kita. Nah, seburuk apapun perlakuan yang kita terima, kita tetaplah belajar untuk mengasihi mereka. Walaupun kita dijahatin, walaupun kita disakiti, tetapi kita harus
mengasihi mereka. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan nyata dalam hidup kita dan hidup kita boleh jadi terang bagi dunia ini. Nah, adik-adik ya, di sini itulah firman Tuhan tentang mengampuni dan mengasihi musuh kita. Kita harus belajar untuk mengasihi dan mengampuni adik-adik ya. Sampai sini aja firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa mencernakan firman Tuhan ini dengan baik dan kita sama-sama belajar saling mengasihi. Karena firman Tuhan berkata seperti itu ya adik-adik ya. Berkata apa tadi yang di Matius 5 ayat 4? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Tuhan. Segitu aja firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Deni tentang apa Kak Maria? Tentang mengampuni dan mengasihi musuh. Nah, kira-kira menurut Kak Maria itu sulit nggak ya untuk mengasihi musuh? Oh, nggak sulit dong. Wow, keren ya. Menurut Kak Eva bagaimana? Nggak sulit juga, karena kalau ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita bisa mengampuni Kak Maria. Amin. Amin. Nah, kita tahu kalau Tuhan itu gembalanya kita, Tuhan itu tidak pandang bulu untuk mengasihi, makanya kita harus belajar untuk bisa mengasihi orang lain tanpa syarat adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di dalam sorga, Engkaulah Gembala Agung kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan dalam keadaan apapun
di dalam kehidupan kami. Ajari kami juga untuk bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan, sehingga tidak terhalang berkat Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam usahanya, berikan mereka kesehatan dan umur panjang ya Tuhan, sehingga apapun yang kami perlukan dan butuhkan dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari bisa tercukupi ya Tuhan. Kami juga menyerahkan liburan akhir tahun ke dalam tangan-Mu, liburan semester ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami bisa menggunakan waktu kami dengan penuh sukacita Tuhan, menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Biarlah tetap kesehatan yang kami boleh terima, kami boleh terima kesehatan itu juga sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur karena Tuhanlah Gembala Agung kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik, tapi ingat tanggal berapa kita Natalan Kak Maria? Tanggal 24 Desember. Betul, jam 10 pagi. Stay tune di YouTube gppkcbn.org. Jadi adik-adik semua bisa mengajak papa mamanya, kakaknya, siapa aja ya Kak Maria, sepupunya siapapun, supaya ikut menyaksikan Natal Sekolah Minggu ini. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.